Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Tania Caini Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persekutuan likuidasi. Yang pertama ada gambaran umum tentang likuidasi persekutuan. Terdapat 3. Yang pertama pengunduran diri atau disosiasi. Garis besarnya itu konsep hukum mengenai pengunduran diri sekutu. Yang kedua pembubaran, pengakhiran persekutuan. Yang ketiga, terminasi dan likuidasi. Dimulai setelah pembubaran persekutuan, persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penghentian bisnis. Disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi. Disosiasi, karena sekutu meninggal, sekutu secara sukarela mengundurkan diri, keputusan pengadilan. Di sini maksudnya terdapat 3 alasan kenapa disebut disosiasi. Yang pertama tadi ada karena sekutu meninggal, yang kedua sekutu secara sukarela mengundurkan diri atau juga pensiun, yang ketiga keputusan pengadilan. Selanjutnya yang kedua ada pembubaran, dissolution. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis adalah yang pertama ada dalam persekutuan sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Perjanjian persekutuan dapat menghindari kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan bubarnya dengan memasukkan, misalnya sebuah ketentuan untuk membeli kepemilikan sekutu yang keluar dari persekutuan. Yang kedua, ada pada persekutuan yang didirikan pada waktu dan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi karena yang pertama ada sebuah sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Yang kedua, ada ketika semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan. Selanjutnya, suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian suatu kemitraan. Yang ketiga, terminasi, winding up, dan likuidasi, liquidation. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan, seperti penagihan piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset, non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi neto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepentingan modal. Jika perjanjian persekutuan tidak memberikan rasio likuidasi khusus, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio laba dan rugi normal yang biasa digunakan selama operasi persekutuan. Lalu ada pinjaman dari sekutu. Liabilitas terhadap sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan liabilitas persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Jadi, tidak ada saling hapus antara liabilitas dengan akun sekutu. Liabilitas persekutuan ke sekutu individual ini harus dibayar selama proses terminasi persekutuan. Lalu ada laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Untuk mengarahkan dan meringkas proses likuidasi persekutuan, sebuah laporan realisasi dan likuidasi persekutuan Statement of Partnership Realization and Liquidation harus disiapkan. Laporan ini yang biasa disebut dengan laporan likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Laporan ini menyajikan pengaruh likuidasi terhadap akun-akun laporan posisi keuangan persekutuan dalam bentuk kertas kerja. Lalu ada defisit akun modal sekutu. Dalam proses likuidasi, tiap-tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk memulihkan defisit modal tersebut. Persekutuan melakukan distribusi likuidasi dalam bentuk kas kepada setiap sekutu dengan saldo kredit modal. Jika seorang sekutu gagal melakukan kontribusi untuk memulihkan defisit modalnya, maka seluruh sekutu harus melakukan kontribusi sesuai dengan proporsi pembagian kerugian.
berupa jumlah tambahan yang diperlukan untuk membayar kewajiban persekutuan. Lalu ada likuidasi lumsum. Likuidasi lumsum merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor dibayar dan pembayaran tunggal secara lumsum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang. Realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Persekutuan dapat saja melakukan penjualan cuci gudang karena akan tutup, di mana persediaan diturunkan nilainya hingga mencapai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Lalu ada piutang usaha umumnya ditagihkan oleh persekutuan. Kadangkala persekutuan menawarkan diskon tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu yang penagihannya malah dapat menunda proses terminasi persekutuan. Alternatif yang lain adalah piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian piutang usaha dan dengan segera membayar uang tunai kepada pihak penjual piutang. Lalu ada aset persekutuan, termasuk piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi defisit modal, digunakan untuk membayar kreditor persekutuan, liabilitas kepada sekutu individual, misalnya liabilitas yang diakibatkan dari pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu, mempunyai status yang sama sebagai liabilitas kepada kreditor pihak ketiga. Lalu ada beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuan yang telah diketahui. Nama dan alamat kreditor serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Sebagaimana umumnya terjadi, kreditor yang belum terjadwal akan diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan akuntansi tambahan. Lalu ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap, installment liquidation, merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama periode likuidasi. Kebanyakan likuidasi persekutuan dilakukan dalam periode diperpanjang dengan tujuan memperoleh jumlah realisasi aset yang sebesar mungkin. Umumnya, para sekutu menerima pembayaran periodik selama likuidasi karena mereka memerlukan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Lalu ada rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, akuntan umum menyusun rencana distribusi kas, cash distribution plan, yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas secara bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Terima kasih. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.